Hola, salam fans Garuda. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman karena saya baru hadir kali ini akibat terlalu sibuk saya bekerja di kantor sehingga membutuhkan fokus. Karena itu banyak beberapa momen-momen lawak dari jiran seberang yang terlewatkan. Nah, untuk waktu yang ada sekarang kita coba upload lagi. Selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, serta dilancarkan rezekinya. Untuk para teman-teman sekeluarga. Sementara itu biar adil, tak lupa juga kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang dengan satu-satunya budaya giveaway pemberian cuma-cuma dari UNESCO dengan maksud supaya mereka nggak lagi ngerecokin budaya orang. Semua berawal dari rasa iri para tetangga seberang kita yang kepanasan melihat para pemain kita yang udah pada dapat tempat reguler dengan bersaing, main penuh 90 menit di timnya masing-masing di kasta tertinggi liga-liga top di Eropa. Mulai dari Dan James yang sudah rutin bermain 90 menit penuh bersama Go Ahead Eagles, baik di Eredivisie maupun Europa League. Dengan catatan 6 aksi bertahan, 5 recovery, 6 duel yang dimenangkan, serta 93% akurasi umpan dengan 4/3 dan 2 operan kunci yang menjadikan statistik bagus untuk debut dari Dan James di Liga Eropa. Dari Belanda kita bergeser ke Prancis, kemudian Calvin Verdong yang juga bermain 90 menit dalam kemenangan Lille 2-1 atas SK Brand di Liga Eropa malam ini, di mana pada pertandingan ini ia berkontribusi dengan 11 defensif dan 5 recovery, 7 duel yang dimenangkan dan 7 umpan final third, serta 1 umpan kunci yang menghasilkan gol pertama Lille, menjadikan debut yang mengesankan untuk level Europa League bagi Calvin Verdong. Dari Prancis kita beralih ke Jerman yang mana di situ ada Kevin Dix Bakar Besi yang bermain 90 menit di RCB untuk Gladbach saat timnya menahan imbang Bayer Leverkusen di Bundesliga kemarin. Ia mencatatkan 2 aksi bertahan, 4 recovery, memenangkan 2 duel darat dan menyelesaikan 37/41 operan atau 90%, 2 umpan panjang akurat dan 2/1/3 akhir. Dengan catatan ini menjadi modal penting bagi Kevin Dix untuk berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat nanti. Gila ya kan sekarang circle kita mainannya di liga-liga elit semua bro. Gimana nggak bikin panas tetangga? Makanya jangan heran kalau dengar suara-suara kayak gini nih. Mamat nih bukan tandingan Garces, La Liga lebih dari Bundesliga katanya. Bisa-bisanya Kevin Dix dibandingin sama Garces yang padahal sama sekali belum pernah ngerasain apa itu namanya Liga Champion. Setelah dari Jerman kita bergeser ke Italia. Di level Serie A ada 2 pemain inti kita. Yang pertama Jay Itzes berhasil starter penuh hingga 90 menit bersama Sassuolo kala menghadapi Inter Milan di Serie A kemarin, yang mana ia mencatatkan 13 kontribusi defensif yang mengesankan termasuk 9 clearance, 2 tackle, 1 last man dengan 1 intercept dan 1 blok ditambah 6 recovery dan 2 duel darat serta 2 duel udara yang ia menangkan. Kalau udah ngelihat yang kayak gini langsunglah keluar suara-suara kenapa lah semua pemain dia orang boleh main 90 menit. Padahal mereka kan tiada quality. Bayangin gak ada kualitas gak tuh katanya. Padahal logikanya kalau emang gak ada kualitas mana mungkin ada harga dan mana mungkin bisa bersaing di Serie A. Ingat ya, Serie A bukan setakat liga-liga Asia settingan yang dibangga-banggain mereka itu. Selain Jay Itzes ada calon kiper terbaik penggeser Martin Paes. Siapa lagi kalau bukan kiper asal Lombok Indonesia yang bukan cuma hanya main 90 menit setiap pertandingan tapi bahkan sampai masuk daftar kiper terbaik di Serie A saat ini. Dengan catatan 20 save tepat di atas David De Gea yang memiliki 18 save, yang bahkan mengungguli kiper Jepang yang disebut kiper terbaik Asia saat ini dengan 12 save di Serie A. Dan seperti biasa, fakta pahit ini jelas memukul telak tetangga sebelah yang mengatakan salah flag itu atau salah bendera itu. Dia orang Itali, mengaku-ngaku saja Konohani. Cemana ini boleh berlaku? Gimana ini bisa terjadi maksudnya? Mana mungkin negara sebelah boleh ada di puncak Serie A mengalahkan De Gea, hil yang mustahil katanya. Mengarang bebas IQ 78 nih. Abis itu katanya yang hebat tuh klubnya, bukan kipernya. Sendiri sembang, sendiri bangga, shock sendiri. Main 11 orang coach, bukan sendiri. 9 save angan-angan. Member tak ada peran sedikit pun. Ngopi kat gawang katanya. Mentang-mentang ngeliat gambarnya lagi kopi dekat gawang. Padahal kalau emang cuma ngopi dekat gawang, mana mungkin bisa dapat 20 save. Apalagi sampai masuk nominasi jajaran kiper terbaik Serie A.
Berhubung tetangga nggak mau kalah. Nah, makanya jalan satu-satunya untuk bisa mengcounter prestasi para pemain timnas Indonesia yang bikin iri tetangga kita adalah dengan ngeluarin kembali isi kantong Patinama keluar dengan cara minta tolong ke kantor pusat AFC yang ada di Kuala Lumpur atau Kuala Dhaka dengan masukin isian kantong Patinama itu ke daftar pemain terbaik di Asia. Walaupun jelas-jelas level di Asia sama sekali bukan tandingan dari level elit di Eropa, tapi seenggaknya ya ada yang bisa dibanggain lah, walaupun harus minta tolong ke kantor pusat biar seenggaknya nggak kelihatan jauh banget lah itu gapnya. Makanya di situ para penghuni goa yang berasal dari anak-anaknya AFC ini pada request ke orang dalam AFC dengan ngelis sendiri, ngisi sendiri, bikin seneng sendiri buat ngisi nominasi Ballon d'Or settingan cabang Asia. Sehingga otomatis memancing keluar para penghuni goa dari sarangnya dengan mengatakan sejarah tercipta, Arif Aiman satu-satunya pemain Asia Timur yang tersenarai, tiada pemain Korea dan Jepun level lain katanya. Ballon d'Or versi Asia, pemain Malaides pertama yang dicalonkan dalam sejarah. Wah, the level lah. Terus netizen kita jawab, peraih Ballon d'Or 78 nggak ada kata dia. Habis itu para bani sarapan wal angan-angan mengatakan, sebaris dengan Salem bro, diakui ya, bukan mengakui. Terus kata netizen kita bilang, Salem yang gagal sepakan penalti lawan Indonesia itu ya. Terus dibalas sama mereka dengan mengatakan, itu dia sengaja aja Salem tuh biar Konoha marah ke round 4. Habis itu dibalas lagi sama netizen seberang yang mengatakan, dari negara terpaling Piala Dunia tak ada kepatisan di mana Jawa. Jangan tanya yang tak tercalon katanya. Udah kita diemin tapi tetangga seberang masih mancing lagi. Mana player yang celebrate duduk masuk 4-3-3 tuh? Maksudnya Marcelino Ferdinand, tau nggak? Tapi dijawab simple dengan pakai logika sederhana sama netizen kita yang sama sekali nggak dimengerti sama IQ di bawah rata-rata dengan mengatakan dia main di Europe, ini hanya untuk yang main di liga-liga Asia. Habis itu netizen kita ada yang bilang pemain best tapi jadi bellboy pas lawan Patinama. BTW Marcelino tidak better daripada Ali Paiman. Coba si Paiman suruh main keluar rumah lah biar tahu rasanya mentalnya jangan cuma di dalam kasur rumahnya sendiri. Tapi dijawab sama netizen mereka yang mengatakan, buat apa main di luar rumah kalau rumah kami sudah setara villa katanya. Kemudian netizennya ngebales ya kan, ada bau-bau tak terima fakta. Dibalaslah sama netizen kita. Terima kok, sebab Qatar Arab karena uang dan Malaides karena rumah AFC. Habis itu netizennya ada yang ngikutin kata-kata Hubner dengan mengatakan beberapa negara perlu menerima bahwa mereka tidak lagi selevel dengan kita. Dibalaslah sama netizen kita, ketua cabang AFC-nya orang Malaides. Ya udah, suka-suka dia yang buat list. Tapi ya karena mereka nggak bisa balas ya kan, karena udah kalah bacot. Akhirnya yang bisa mereka lakukan cuma selebrasi. Belanda nggak diajak gitu maksudnya. Tapi netizen kita lagi-lagi santai nanggepinnya dengan mengatakan kantor cabang AFC, pengurus AFC, donatur AFC. Kan kantor cabangnya di Malaides, terus pengurus AFC-nya orang-orang Arab ya kan. Habis itu donaturnya orang Qatar. Jadi gitu ngomongnya, kantor cabang AFC, pengurus AFC, donatur AFC. Makanya dia nulis sendiri dan tuh isi-isi namanya ya. Akram Afif yang sering gosok voucher penalti. Habis itu Arif Aiman yang dikantongin Patinama. Salem Audesari yang dikantongin Martin Pas. Orang-orang kayak gini jadi orang terbaik di Asia. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Ingat, hanya menangani yang tanpa agunan, bukan yang sudah ada jaminan seperti leasing motor, mobil, dan diutamakan juga yang belum jatuh tempo atau belum galbay. Hanya yang bersifat online seperti pinjol kartu kredit dan kartu kredit tanpa agunan only, yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa,
di bawah. I'll see you in the next video.